Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hanina. Kalian yang mengikuti saya dari awal tentunya tahu bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 pada saat saya masih dirawat di rumah sakit itu saya membentuk suatu grup ya yang heterogen, terdiri dari berbagai macam profesi dan juga banyak orang termasuk saudara kemudian teman-teman saya sesama UMKM. Di situ saya memaparkan banyak hal, yaitu berupa diary saya, perjalanan saya selama sakit di rumah sakit, kemudian sampai sekarang itu grup itu masih terus ada ya, berlanjut. Masih banyak di situ dan kami saling share informasi. Yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hari yang lalu itu tanggal 14 kalau nggak salah, saya menyampaikan gitu kan kepada teman-teman saya di situ sebagai warning gitu kan, yang masih nggak kena COVID, tolong perhatikan hal-hal berikut ini, bla 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 gitu kan. Terus karena apa? Karena saya beberapa hari terakhir itu saya mendapatkan banyak sekali WA, baik itu berupa telepon langsung ataupun tulisan gitu kan, yang bertanya kepada saya gitu kan sebagai orang pasien yang pernah jadi pasien positif COVID. Mereka ini saya bahkan ada yang belum kenal sebelumnya gitu kan. Dia nanya misalnya, aduh ponakan saya kena nih atau saudara saya kena, atau banyak hal yang berkaitan dengan sakit dan dirawat dan pernyataan bahwa ada yang positif di sekitar mereka siapapun itu ya, ada yang sekeluarga, ada yang banyak sekali. Jadi saya pikir waduh ini udah lampu kuning lagi gitu kan, kemarin udah adem ayem sekarang lampu kuning lagi gitu kan. Jadi saya berpikir lagi, oh ya mungkin kemarin kena liburan kali ya, liburan panjang itu kan banyak keluarga-keluarga yang mereka main ya, jalan-jalan. Nggak salah sih sebetulnya, cuma masalahnya karena pandemi aja gitu. Pandemi itu kan ya kita nggak bisa prediksi ya, mungkin di antara yang ini ada yang masih ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang bersin, atau ada yang ngomongnya suka kadang muncrat gitu kan, ada aja kan. Nah itu mungkin ada di udara, kemudian entah bagaimana itu bisa kena ke seorang dan orang itu menulari sama saudara, sama keluarganya, anggota keluarganya. Nah yang ingin saya sampaikan adalah next time jangan lagi lah ya, jangan lagi dulu ya, tunda dulu. Tapi lebih itu satu hal, beberapa hari saya dapat banyak. Nah satu hal ya, nah sekarang hal yang lain diikuti lagi, ternyata luar biasa. Saya ngeliat tuh di video yang diupload sama teman saya yang juga ikutan acara ya, penyambutan terus saya bingung ngomongnya mesti gimana. Kalian tahu semua kan maksudnya kan. Saya tuh miris banget gitu. Ya Allah, ini orang sebanyak itu, ratusan ribu bahkan juta kali hitungannya ya. Juta hitungannya, desek-desekan kayak gitu. Dan bukannya dari pihak pemerintah bukannya nggak melarang ya, gimana coba ngadepin kayak gitu ya kan. Nah sekarang ada juga yang katanya hajatan lah gitu kan. Nah saya mikir, saya kalau waktu saya di rumah sakit saya tuh sampai berbusa-busa menginikan saudara ponakan saya sendiri gitu kan. Saya ngasih arahan, ngasih himbauan, tolonglah gitu kan, nggak usah ngadain walimahan gitu kan, terus kecil-kecilan aja, maksudnya ya sedapat mungkin saya berusaha seperti itu. Tapi yang namanya orang udah ada acara ya ngadain juga, alhamdulillah betul-betul diadakannya dengan protokol kesehatan, kemudian juga ini. Tapi yang ibarat kata yang kadang-kadang ada hal-hal yang kalau terlalu banyak orang itu susah gitu kan, susah untuk mengatur. Nah jadi kalau misalnya kira-kira para tokoh-tokoh ini tidak bisa mengantisipasi dari awal, tidak bisa menangani gitu kan, udah berkali-kali, udah satu kali itu udah kelihatan. Nah kedua kali tolonglah nanti jangan sampai kayak gitu lagi. Kecuali kalau saya nanya gini, bisa nggak mantau siapa aja yang hadir, ada nggak buku tamunya untuk tracing, maksud saya buku tamunya atau buku kehadiran ya. Kalau itu ada masih mending ya, tracing itu bakal ngerjain pemerintah banget, bakal ngerjain gugus tugas banget itu walaupun ada. Tapi akan lebih baik daripada sekian banyak orang hadir tapi nggak ada datanya, tracingnya susah banget.
Makanya nggak heran, ibarat kata kalau misalnya nanti seminggu ke depan mungkin merahnya merah banget gitu kan. Karena ya bayangkan orang-orang yang mereka hadir, mereka datang ke bandara, kemudian mereka berkumpul, pengajian gitu kan. Pengajiannya bukan salah, enggak, pengajiannya bagus, cuma kan bisa dengan cara lain kalau perlu. Nah, mereka ini bakal pulang ke rumah masing-masing, dan kalau di rumahnya ada orang yang rentan, ada orang yang punya penyakit bawaan kayak saya, mereka sangat rentan sekali terkena. Jadi OTG ini mereka nggak ngapa-ngapa, nggak merasa apa-apa ya kebanyakan. Mereka tidak merasa apa-apa, tapi mereka berpotensi bisa menjadi silent killer ya, silent killer. Jadi mereka nggak ngeh bahwa mereka menjadi silent killer ini ya. Tak harusnya mereka update ya, harusnya mereka update, atau tokoh-tokohnya update ilmunya, bukan berbangga ya. Saya nggak bilang kalian berbangga, saya nggak bilang anda berbangga, tapi bukannya jadi merasa bahwa merasa senang lah sekian besar sambutannya, tapi harusnya berpikir lebih dalam gitu kan, secara jauh. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, bukan sebaik-baik orang adalah yang paling mencelakakan orang lain, ya kan? Oke. Kalau misalnya kita sudah berusaha optimal ya, mencegah sedapat mungkin, kemudian kita terkena suatu penyakit, itu qadarullah. Tapi kalau kita tidak berusaha optimal, bahkan kita mencari-cari ya gara-gara, atau kita melakukan dengan sengaja sesuatu aktivitas yang membuat kita sakit ya, itu adalah kesalahan kita sendiri. Itu poinnya ya. Nah, jadi tolonglah, kalau orang-orang yang mereka datang, mereka hadir ke acara itu, kemudian mereka terkena, lalu menulari lagi saudaranya di rumah, neneknya, ibunya, ayahnya, atau adiknya yang masih bayi gitu kan. Nah, itu tanggung jawab siapa? Bukan hanya tanggung jawab orang itu, tapi tanggung jawab pelaksana. Betul ya. Nah, bisa nggak mereka nanggung semua biaya ya, semua biaya orang-orang yang terkena COVID yang menghadiri acara-acara itu? Bisa nggak ya? Bukan orang yang bersangkutan, tapi yang orang yang terpapar dari mereka ya. Saran saya dari sekarang, coba tolong ya, Anda yang ikut acara, Anda ngisi absen ya, ngisi absen, lalu perhatikan 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan, ada nggak salah satu anggota keluarga Anda yang meninggal? Ada nggak anggota keluarga Anda yang sakit, badannya pegel-pegel, sakit-sakit, lalu di swab positif? Kalau itu ada, berarti Andalah yang sebetulnya jadi silent killer. Orang lain yang meninggal, orang yang sakit, Andanya baik-baik aja. Jahat nggak sih? Ya kan? Nah, saya mau kasih tahu sebagai mantan pasien, COVID itu bukan hanya sakit pada saat kita merasakannya ya. Sakitnya itu tergantung kadar imun kita. Kalau kitanya kuat gitu, nggak terlalu sakit. Kalau masanya udah lewat juga kita nggak terlalu sakit. Tapi pada saat kita merasakan sakitnya, teparnya itu ya, alhamdulillah, kalau orang dengan penyakit bawaan seperti saya merasakan sangat-sangat berat ya, berat. Tapi nggak hanya berhenti pada di situ saja. COVID itu beratnya adalah setelahnya juga, karena masyarakat kita ini masih belum sepenuhnya sadar. Masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya sadar. Lingkungan terdekat kita masih belum sepenuhnya sadar. Kadang-kadang ada pengkucilan, kadang-kadang ada bullying, ada ngerumpiin ya, ada pembatasan hak-hak yang lainnya yang biasa kita beraktivitas. Ada seperti itu, masih ada ya. Saya nggak perlu cerita seperti apa, kalau misalnya ada yang nanya langsung boleh saya cerita sedikit ya, tapi hal-hal seperti masih ada. Kita tidak bisa bebas beraktivitas seperti dulu ya. Kayaknya ada yang batasan-batasan kita ya. Meskipun batasan itu adalah dari orang-orang yang mereka berwenang atas kita, atas aktivitas kita, dan itu sakit ya, sakit banget ya. Saya membela asisten ahli saya di rumah, mbak saya di rumah saya bela gitu kan. Pada saat dia dinyinyirin orang, saya bela. Nah, Anda yang hadir ke acara yang begitu banyak orang yang tidak menjaga protokol kesehatan, boro-boro jaga protokol kesehatan, desek-desekan, gimana caranya jaga protokol kesehatan? Anda terus menulari ke keluarga Anda dikucilin, Anda marah sama siapa? Dia salah Anda sendiri ya kan?
Tapi selanjutnya apa? Ya itulah yang mengadakan acara. Tanggung jawablah. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bukan sebaik-baik orang adalah yang paling mencelakakan orang lain. Gitu. Ini kedengarannya kok saya gaspol ya? Enggak sih. Cuma sedih, miris, dan ini ungkapan saya sendiri, ya. Ya kan? Saya ini orang awam, ibu rumah tangga, cuma punya usaha. Jadi kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran saya yang mungkin saya nggak tahu ya itu bertentangan sama hukum atau enggak, saya kan awam masalah hukum. Tapi maksud saya hanya berpikir apa yang saya pikirkan. Saya nggak mau berpikir A tapi keluarnya B, enggak. Ini yang saya pikirkan dan saya sampaikan kepada kalian semua, ya, untuk jadi bahan pemikiran juga. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Jagalah diri Anda dari menjadi silent killer, ya. Jagalah diri Anda sedapat mungkin dari menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kesehatan, atas keselamatan orang lain, ya. Gitu. Ya, wassalamualaikum.